if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Black Panther Wakanda Forever berhasil lepas dari bayang-bayang mendiang Chadwick Boseman yang lekat sekali dengan Black Panther. Sebelum perilisannya, banyak sekali fans yang skeptis dengan tidak di-recastnya T'Challa di film ini. Setelah menyaksikan film ini, ternyata cerita yang dibangun Ryan Coogler dan juga tim sangat rapi dan berhasil keluar dikit demi sedikit dari bayang-bayang sang Black Panther. Menghadirkan banyak karakter menarik, membuat kita lebur dan masuk ke dalam cerita, dan ternyata Black Panther Wakanda Forever bisa tanpa sang Black Panther asli. Diceritakan meninggal akibat penyakit langka, T'Challa mendapatkan penghormatan luar biasa di awal dan akhir filmnya. Namun setelah itu, penonton dibawa fokus ke cerita yang seru dan juga penuh misteri. Kalau kemarin kita sudah bahas Namor sebagai karakter utama yang menarik perhatian kita, kali ini ada satu lagi karakter penting MCU masa depan yang hadir di Black Panther Wakanda Forever. Karakter satu ini tidak tampil menonjol di filmnya, tapi kita masih membicarakannya bahkan sampai sekarang. Yap, dia adalah Valentina Allegra de Fontaine, atau yang sering kita sebut dengan Val. Kita akhirnya jadi tahu bagaimana nasib Val sekarang. Val sudah memasuki pemerintahan, bahkan yang mengejutkan lagi, ia pernah menikah dengan Agent Rose. Peran Val di film Black Panther Wakanda Forever tergolong besar meskipun mendapatkan scene yang sedikit. Terbukti dengan ia menguasai masalah-masalah yang sangat besar, bahkan ia dengan mudahnya menyadap gelang canggih milik Shuri yang kita tahu sendiri luar biasa teknologinya. So di video kali ini kita akan bahas mengenai masa depan hingga latar belakang dari Val lebih detail lagi. Valentina Allegra de Fontaine semacam Nick Fury kalau di versi superhero-nya. Hanya saja jika Nick Fury menurut kita berada di jalan yang benar, maka Val ini sifatnya seperti Thanos. Dia menempuh jalan yang agak salah demi kedamaian negaranya. Kedepan Val akan membentuk tim superhero tandingan Avengers yang bernama Thunderbolt. Kalau Avengers membernya superhero pembela kebenaran semua, nah Thunderbolt ini justru kebalikannya guys. Membernya rata-rata punya background penjahat. Saat ini member Thunderbolt yang sudah dikonfirmasi ada 7 termasuk dengan Val itu sendiri, lalu ada Red Guardian, Ghost dari Ant-Man, Yelena Belova, Taskmaster, US Agent, dan juga yang terakhir yang mengejutkan tentu saja Winter Soldier. Dari semua member tersebut, rata-rata member mereka memang berasal dari orang-orang yang jahat yang sudah tobat. Namun, tentu saja siap melakukan kejahatan lagi demi tujuan dari Val ini guys. Mungkin memang agak sedikit kasar kalau kita bilang jahat, lebih tepatnya adalah anti-hero. Thunderbolt punya pandangan dan juga cara berbeda dalam menyelamatkan dunia. Kalau superhero di jalur kanan, mereka berada di jalur kiri. MCU saat ini memang sedang membangun tim dan juga film dari Thunderbolt dan akan rilis menjadi penutup fase 5 dari MCU. Sebagai penutup dari fase 5, jelas film ini menanggung beban yang sangat besar dan Marvel sudah terlihat jelas sekarang sedang membangun hype penggemar dan mencoba meyakinkan kalau Thunderbolt nantinya akan bombastis. Mengenai jaminan tersebut memang kita pribadi tidak ragu sama sekali karena tadinya memang banyak yang mengira MCU tidak akan menarik tanpa embel-embel multiverse. Ternyata anggapan tersebut salah besar. Dengan latar cerita yang lebih kecil dan sederhana sekelas Black Panther Wakanda Forever saja sudah membuat fans lega. Kesimpulannya, multiverse bukan poin penting, tapi cerita yang dibangun dengan rapi adalah kuncinya. Film Thunderbolt pun demikian, tampaknya akan menjadi proyek MCU yang bombastis meski tidak membicarakan soal multiverse saga. Val akan membentuk Thunderbolt jelas kalian sudah tahu. Kedepan, ia akan banyak muncul di film ataupun series MCU demi merekrut member dari Thunderbolt. Di versi live action pertama kali muncul, Val ini ada di series The Falcon and Winter Soldier. Di series ini, ia merekrut US Agent, si Captain America gagal ini akhirnya direkrut Val untuk tim dari Thunderbolt-nya. Lalu kemudian Val muncul lagi di post-credit scene dari film Black Widow. Yelena Belova ternyata bekerja untuk Val dan Val mengadu domba Yelena Belova adik Natasha ini dan menuduh Clint Barton si Hawkeye yang paling bertanggung jawab atas kematian kakaknya Natasha. Akibat adu domba tersebut, akhirnya Yelena Belova muncul lagi di series Hawkeye dan memburu Clint Barton. Sejak saat itu, Val belum terlihat lagi dan akhirnya muncul lagi di film Black Panther yang kedua meneruskan misinya untuk Thunderbolt. Tentu kita masih sangat curiga akan ada member-member lain di Thunderbolt yang belum diperlihatkan. Sejauh ini kita masih penasaran dengan langkah yang dibuat oleh Val ke depannya. Mengingat ia bisa mengakses dan masuk ke lini pemerintahan dengan sangat mudahnya sekarang. Jelas sekarang ia punya power yang besar dalam membentuk tim tandingan bernama Thunderbolt.
Apalagi sekarang faktanya Val ini sudah mulai bergesekan dengan vibranium. Ada kemungkinan kalau ia akan mendapatkan vibranium dan menggunakannya untuk tujuan tertentu. Teori ini tentu bisa saja terjadi. Nah, itulah bagaimana masa depan dari Val menurut pandangan kita. So, sekarang mari kita membahas siapa sih sebenarnya Valentina Allegra de Fontaine ini. Untuk kalangan awam tentu banyak yang belum mengenal Val kalau di dalam komiknya. Val pertama kali muncul di komik-komik Marvel pada tahun 1967. Sejak kecil memang ia dilatih oleh kedua orang tuanya menjadi mata-mata yang sangat hebat. Setelah siap, orang tua Val ini akhirnya mengajaknya bergabung ke kelompok mata-mata paling mematikan Rusia yang bernama Leviathan. Bahkan asal nama dari De Fontaine juga didapat dari sebutan dari kelompok Leviathan ini guys. Nama De Fontaine untuk yang sudah tahu jelas sudah menggambarkan kemampuan dari keluarga ini. Setelah kematian kedua orang tuanya, Val ini akhirnya menyamar sebagai orang kaya Eropa sampai pada suatu saat ia bertemu dengan Timothy Dugan, salah satu pelopor dari S.H.I.E.L.D. Lalu Timothy Dugan ini salut dengan kemampuan dari Val dan akhirnya diajaklah ia bekerja untuk S.H.I.E.L.D. sejak saat itu. Jadi saat itu Val tentu saja punya peran ganda, ia mata-mata bagi Leviathan tapi juga bekerja untuk S.H.I.E.L.D. Nah, di dalam S.H.I.E.L.D. inilah Val akhirnya bertemu dengan Nick Fury. Bahkan saat itu Val sempat bertarung dan juga kagum dengan kemampuan dari Nick Fury yang setara dengan dirinya. Sama seperti Natasha Romanoff, kemampuan Val dalam bertarung juga sangat-sangat hebat guys. Tapi tentu kemampuan mata-matanya jauh lebih mumpuni. Ia adalah salah satu agen spionase Marvel Comics yang paling terkenal sejauh ini. Di dalam komik, Val juga punya hubungan dengan Sharon Carter. Val ini menjadi triple agent karena bergabung dengan kelompok elit S.H.I.E.L.D. yang semuanya wanita yang diberi nama dengan Femi-Force. Jadi sampai saat ini jelas kalian sudah sadar bahwa arah MCU bagaimana mereka mempertemukan Sharon Carter dan juga Val nantinya di MCU masa depan. Tapi selain ia bekerja dengan Leviathan, S.H.I.E.L.D., Femi-Force, tapi ternyata Val juga bergabung dengan Hydra. Ia cukup mumpuni dan juga terkenal di Hydra sehingga ia mengambil nama dari Madam Hydra. Sudah wajar bagi penggemar komik Marvel menyebut Val ini sebagai Madam Hydra. Meskipun Val bergabung dengan banyak organisasi, tapi Leviathan tetap organisasi utamanya. Ia sering sekali membantu urusan dari Leviathan tanpa diketahui S.H.I.E.L.D. ataupun Hydra. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah di versi live action juga sama? Tentu background Val masih jauh lebih misteri di versi live actionnya. Perlu kalian ketahui kalau di dalam komiknya pernah diceritakan kalau Nick Fury dan juga Val ini menjalin hubungan kekasih, bahkan Val dianggap sekutu S.H.I.E.L.D. yang paling setia padahal dia punya banyak sekali rahasia. Namun di versi live actionnya tampaknya bukan Nick Fury kekasihnya melainkan Agent Ross. Nah, masa depan dari Agent Ross juga ke depan masih sangat cerah mengingat keterikatannya dengan Wakanda, Talokan hingga ke Val itu sendiri. Hubungan antara Nick Fury dan juga Val jelas masih sangat misteri, mengingat saat ini Nick Fury fokus ke organisasi SWORD yang levelnya sudah galaksi, maka bukan tidak mungkin nanti kalau Val juga akan terlibat dalam Project Secret Invasion, atau setidaknya dia sebagai mata-mata handal jauh lebih tahu tentang Skrull dari siapapun. Yang jelas, langkah di belakang layar Val jauh lebih banyak dari yang kita lihat di depan layar saat ini. Apa yang dilakukan Val saat ini jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mengutip dialognya di film Black Panther Wakanda Forever ketika ia menangkap Agent Ross, di sini Val mengatakan bahwa ia benar-benar memimpikan Amerika memiliki akses penuh atas vibranium. Dari nada bicaranya, tampaknya Val punya cara ataupun sudah memegang kendali atas vibranium yang akan ia manfaatkan di kemudian hari. Sejauh ini memang jelas misi hidup dari Val masih sangat-sangat misterius, tapi memang apa yang ia lakukan memang sangat mirip dengan niat Thanos untuk menyelamatkan dunia dengan menghilangkan setengah penduduknya. Val juga menuntaskan hal yang menurutnya salah dengan cara yang agak salah juga. Kedepannya karakter Val dengan timnya Thunderbolt bisa saja akan berhadapan dengan Wakanda, atau yang jauh lebih buruk lagi, Val akan menemukan Namor yang membuat situasi makin kacau. Nah, untuk mengetahui semua itu, jelas kita harus menantikan film Thunderbolt yang tayang di 26 Juli 2024. Oke guys, itulah pandangan kita soal masa depan Val di MCU. Sejauh ini, bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah memang karakter Val ini harus dikhawatirkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.